Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Yang saya muliakan seluruh para alim ulama, para tokoh masyarakat, para khusus bil dzikr, Ustaz Muhammad Rizal Al-Hafidh dan rombongan beliau, dan juga yang saya hormati perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia daerah Inhil, dan yang saya hormati perwakilan dari pengurus Nahdlatul Ulama dan Ormas Muhammadiyah, dan yang saya hormati terutama Bapak Bupati yang diwakili oleh Menteri, oh bukan Menteri Pak ya, kayaknya mau jadi Menteri suatu saat ya. Dan yang saya hormati seluruh teman-teman pemuda daerah Inhil yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau semua. Dan salam istimewa dari saya pribadi khususnya untuk seluruh jami'il muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bahwa tadi panitia sudah menyampaikan ini Mas MC-nya baru dilantik sekarang ya. Nama saya salah, alamat saya salah, semuanya salah semua. Saya tadi ragu beneran saya apa enggak ini. Jadi tadi temanya akhlak, bagaimana kita menjadikan Isra Mi'raj itu sebagai akhlak, termasuk akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memiliki keyakinan yang sambung dari dulu hingga sekarang. Keyakinan itu lebih fatal ketika salah daripada salah pergaulan. Jadi ada istilah salah pengajian itu lebih berbahaya daripada salah pergaulan. Orang kalau salah pergaulan, yang salah itu akhlak maksimal, tapi kalau salah pengajian, yang ditaruhkan adalah akidahnya. Karena orang kalau sudah meyakini sesuatu biasanya sulit akan dirubah. Misalnya kita Pak, kita kan dari Madura. Di Madura itu ada adat yang sudah diyakini padahal nggak benar, adatnya nggak benar. Kalau ada istri orang selingkuh dengan laki-laki, maka laki-laki ini wajib mati, wajib dibunuh. Itu kan sebenarnya kurang tepat, tapi menjadi keyakinan suku Madura. Kalau ada, naudzubillah, ada istri orang selingkuh misalnya, itu harus mati itu lambat laun pasti mati itu biasanya, meskipun dibunuh di depan kantor polisi. Pernah dulu tahun 2014 dibunuh di depan kantor polisi, itu sampai perutnya itu terurai semuanya. Itu menjadi keyakinan yang sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Karena keyakinan itu menunjukkan akhlak kita nanti. Keyakinan itu akan menentukan akhlak kita. Misalnya seperti ayat yang dibaca barusan tentang surah Al-Isra. Jadi surah Al-Isra ini adalah surah di dalam Al-Quran yang mempunyai dua nama. Ada kalanya tertulis surah Al-Isra, ada kalanya tertulis surah Bani Israel. Nah, di dalam surah Al-Isra barusan yang dibaca adalah Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan malam hambanya di malam hari. Dari dulu kita itu sudah punya keyakinan kalau jin dan setan keluarnya malam hari. Dari dulu kita punya keyakinan kalau di kuburan-kuburan, di tengah hutan, apalagi malam Jumat, itu tempatnya jin dan
setan. Padahal gak betul itu. Itu keyakinan dari orang-orang kafir itu. Malam Jumat itu adalah malam hari raya untuk umat Islam, bukan malam angker. Saya tidak pernah menemukan ada keterangan malam Jumat itu malam angker. Makanya Pak, saya kalau ditantang suruh nginep di kuburan malam Jumat itu saya paling depan. Cari kuburan paling angker di dunia, saya nginep di sana. Kalau memang ada keluar itu kuntilanak, dari dulu namanya kuntilanak, nggak pernah kuntil ibu atau kuntil bapak kan ya. Di sini sama ya, tetap kuntilanak namanya ya. Padahal umurnya sudah besar kayaknya. Nah, kuntilanak semuanya itu pocong ala alihi washabihi itu. Nah, itu tidak pernah ada. Dulu di Probolinggo ada pabrik payung itu bangkrut, akhirnya angker katanya. Saya nginep di sana Pak, nginep. Malam-malam malam Jumat manis katanya nginep. Gak ada. Itu keyakinan orang-orang kafir agar kita nggak ibadah di malam Jumat. Rasulullah di Isra Mi'rajkan ini pas malam hari, ayatnya ada lailan. Bukan hanya Nabi Pak. Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Jadi dulu Nabi Musa itu melawan Raja Fir'aun. Nabi Musa diselamatkan apakah sore hari? Tidak. Apakah pagi hari? Enggak. Tetapi di dalam surah Ad-Dukhan dikatakan fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un. Bawalah hambaku wahai Musa di malam hari, karena sungguh kalian akan dikejar oleh Fir'aun. Di malam hari diselamatkan oleh Allah. Makanya malam hari itu adalah waktul ijtima' bil habaib, waktu berkumpul dengan kekasih-kekasih Allah. Orang-orang diangkat derajatnya oleh Allah rata-rata di dalam Al-Quran ketika malam hari. Makanya kalau malam hari jangan fokus nunggu main bola saja, nonton bola saja, tapi carilah kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut adalah nabi yang diutus oleh Allah di kalangan kaum LGBT. Apa LGBT? Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Itu umatnya Nabi Lut. Ketika Allah akan mengazab desa Nabi Lut, satu desa itu diazab, dibalik oleh Allah, diturunkan meteor oleh Allah, batu-batu besar. Apakah beliau diselamatkan ketika pagi hari? Tidak. Apakah ketika siang hari? Tidak. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan fa'asri bi ahlik bi qita'in minal laili, bawalah keluargamu wahai Lut di tengah malam, di akhir malam, malam hari. Akhirnya Nabi Lut bersama dua putrinya diselamatkan oleh Allah, dan jangan melihat ke belakang ya, jangan melihat ke belakang, karena saat itu daerah Nabi Lut dihujani batu, hancur semuanya, diazab oleh Allah. Apakah Nabi Lut diselamatkan ketika siang hari? Enggak, ketika malam hari. Makanya para ulama menjelaskan malam itu adalah waktul mustajab, tempat di mana doa didengarkan, tempat di mana doa dikabulkan. Orang tua kalau punya anak, pengen anaknya soleh, doanya itu nanti jam 3, jam 2 di tengah malam. Karena itu tempat para nabi di dalam Al-Quran diangkat derajatnya oleh Allah. Diangkat derajatnya. Jadi keyakinan-keyakinan sejak dahulu kalau malam hari itu ada setan, pocong, itu keyakinan orang kafir. Kita sudah terlanjur percaya sehingga kita takut. Tapi kalau dari Jambi ke sini kayaknya beneran itu Pak. Saya kemarin itu, aduh, ya Allah kata saya. Yang saya takutkan waktu ke sini itu bukan setan Pak. Di sini ada harimau nggak kata saya. Soalnya kan hutan semua itu kan, sawit itu kan, harimau, ular gitu. Di sini ada nggak kira-kira harimau? Ada ya? Ada ya. Buaya, saya kalau buaya nggak terlalu takut, yang saya takutkan buaya darat. Buaya darat ini lebih berbahaya daripada buaya darat itu ikut ngaji orangnya, ikut ngaji, baca Fatihah juga gitu. Nah, sehingga keyakinan-keyakinan kita itu kalau sudah menjadi akhlak itu
itu akan sulit dirubah nanti. Orang kalau sudah jadi karakter, keyakinan kalau sudah jadi karakter, itu sulit dirubah. Makanya salah pengajian lebih berbahaya daripada salah pergaulan. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan, ad-dinu an-nasihah. Agama itu intinya nasihah. Nasihah itu apa? Nasihah itu adalah berbuat baik. Agama itu intinya berbuat baik. Berbuat baiknya ke siapa? Ke siapa kita harus berbuat baik? Qalu liman. Kepada siapa ya Rasulullah kita harus berbuat baik? Kata Rasulullah, yang pertama lillahi, kepada Allah. Jadi perbuatan baik seseorang itu harus lebih mendahulukan berbuat baik kepada Allah. Jangan sampai gara-gara takut difitnah orang, kita menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya karena takut diomongin orang, digosipin orang, kita yang awalnya punya keyakinan mantap kepada Allah lalu bergeser. Jangan sampai jadi orang gak enakan, jangan Pak. Misal saya kasih contoh. Dulu di rumah saya itu Pak, di kota Probolinggo itu ada tempat karaokean, tempat perzinahan, tempatnya gede. Nah, waktu itu tempat itu gak bisa dibubarkan, backingnya kuat, banyak orang-orang jahatnya, banyak berandalannya. Maka waktu itu ayah saya mengatakan, Pak Wali Kota waktu itu, kalau antum tidak mampu biar saya yang turun. Jangan Ustaz, jangan. Bilang ke ayah saya waktu itu, jangan. Kita nggak enak. Karena di sana ada orang-orang kita. Oh ya sudah, saya kasih waktu 2 hari. Saya tidak ingin, kenapa? Kalau mereka berdosa, mereka yang enak, yang kena bencana kita semua. Perzinahan sama minum khamr itu dosa yang kalau Allah ngazab, yang lain kena semua. Ingat-ingat ya, 2 dosa ini ya. 2 dosa ini, minum khamr sama berzina, adalah dosa yang kalau nggak ada yang berani negor, nggak ada yang berani membubarkan, maka kalau kena bencana semuanya kena. Mereka yang enak, kita yang kena bencananya. Dikasih waktu 2 hari. Ternyata nggak ada apa namanya itu, nggak ada tindakan. Maka saat itu ayah saya masih ingat, masih kelas 6 SD waktu itu. Tempat perzinahannya gede Pak di Probolinggo. Itu nggak ada orang yang bisa membubarkan itu. Backingannya kuat itu. Bukan bintang 5, bintang 7, puyer. Pusing itu sudah yang mau backingin itu. Akhirnya ayah saya pegang pedang sendirian, gak bawa santri. Tapi sebelum berangkat baca hizib Nasr dan hizib Bahar 100 kali. Itu dibakar langsung ketika itu. Dibakar langsung. Selesai. Dan ternyata setelah besoknya datang ke rumah, alhamdulillah. Kata Pak Wali Kota, alhamdulillah Ustaz, saya mau ngelarang gak enak aslinya kata. Jadi orang gak enakan itu gak enak. Mending jujur-jujuran daripada gak enak. Orang gak enakan itu akan selalu dimanfaatkan. Orang gak enakan akan selalu dimanfaatkan. Makanya di Probolinggo waktu itu dipimpin wali kotanya oleh Al-Habib Hadi Al-Habsyi. Wow, Masya Allah di Probolinggo Pak. Wali kotanya namanya Habib Hadi bin Muhammad Al-Habsyi. Gak ada namanya toko-toko malam itu, gak ada. Toko remang-remang itu gak ada. Semuanya izinnya dibatalkan. Kalau ke hotel di Probolinggo wajib bawa kartu keluarga. Kalau gak ada kartu menikah gak boleh nginep di hotel. Kalau laki perempuan. Keren. Kalau kayak gitu, meskipun saya hidup di tengah laut, aman. Tapi kalau saya hidup di pinggir sungai besar Pak, di pinggir-pinggir banyak toko-toko remang-remang berkeliaran, itu hati-hati. Kalau sampai malaikat salah sedikit saja, kena semua. Yang soleh, yang alim, kena semua kalau sudah bencana.
Dulu di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, pada abad ke-18 ketika dipimpin oleh Sayyidina Umar, waktu itu banyak umat Islam minum khamr. Terang-terangan. Apa kata Sayyidina Umar? Saya yakin kalau mereka tidak berhenti tahun ini pasti ada bencana. Kata Sayyidina Umar, bukan kata saya. Saya yakin kalau umat Islam tidak berhenti minum khamr tahun ini pasti ada bencana. Kata Sayyidina Umar. Maka saat itu turunlah yang namanya wabah ta'un. Wabah ta'un terjadi saat itu di zaman Sayyidina Umar pada abad ke-18. Semuanya kena wabah. Kalau zaman sekarang itu namanya COVID-19. Ya, tapi dulu belum 19, masih nomor berapa gitu mungkin. Nah, itu banyak sahabat mati, mau sahabat yang soleh, mau sahabat yang alim, semuanya mati kena wabah. Yang menjadi penyebabnya ini yang minum khamr. Makanya hati-hati. Kalau sampai di sekitar kita sudah banyak orang minum khamr, na'udzubillah, sampai ada yang berzina, gak ada yang berani negor, maka ketika daerah itu nanti kena bencana oleh Allah, maka semuanya kena. Semuanya kena. Mereka yang nyampah, kita yang yang bersihin. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijaga oleh Allah dari bencana. Semoga kita dijaga oleh Allah dari azab secara maksimal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga. Jadi kalau amar ma'ruf itu banyak, Pak. Orang amar ma'ruf itu banyak. Orang sholat di masjid banyak. Orang puasa masih banyak. Orang ngajar ngaji masih banyak. Pesantren masih banyak. Tapi yang nahi mungkar sudah mulai sedikit sekarang, Pak. Yang menasehati saudaranya ketika salah sudah sedikit. Sudah bisa dihitung sekarang. Kenapa? Alasannya nggak enak. Nggak enak mau menasehati. Padahal Imam Syafi'i menyampaikan, andaikan Al-Quran dicabut oleh Allah, maka cukup satu surat yang akan diabadikan di dalam Al-Quran. Apa? Yang tadi dibaca. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Andaikan Al-Qur'an 30 juz itu hilang dari dunia, maka cukup satu ayat saja, cukup satu surat saja tadi itu. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amar ma'ruf gampang, Pak. Kita sholat amar ma'ruf, ngajak teman sholat amar ma'ruf, ngajar ngaji amar ma'ruf. Tapi nahi mungkar yang sulit, Pak. Kalau ada saudara kita di depan kita gak puasa di bulan Ramadan, dinasehati dia ngelawan. Nah, itu yang sulit. Makanya dulu Bani Israel itu diazab oleh Allah bukan karena mereka cuma menentang Nabi, tetapi di dalam Al-Quran. Ini Al-Quran ya yang ngomong ya, bukan saya. Kanu la yatanahawna am munkarim fa'alu. Kenapa Bani Israel dilaknat oleh Allah? Karena mereka kalau saudaranya melakukan salah enggan menasehati, enggan meluruskan, enggak mau, alasannya saya gak ikut campur lah, dosa kamu, dosa saya, dosa saya. Itu fatal kesalahannya kalau sampai main ngomong seperti itu. Ya terserah saya dong, kan dosa saya, kan ditanggung saya sendiri. Yang dosa lo kalau bencana gue yang kena, begitu. Yang dosa lo kalau bencana gue yang kena. Jadi salah istilah, kan dosa-dosa saya, terserah saya dong. Neraka juga nerakanya saya, enak saja. Mungkin sudah dikapling neraka sama dia. Tidak bisa, saudara. Kita itu diperintahkan oleh Allah wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Saling ngasih tahu mana yang benar. Itu perintah Quran, bukan perintah Nabi. Al-Quran yang nyuruh, bukan hadis ini. Gitu. Maka kalau kita diam ketika ada kemungkaran, maka sama nanti kasusnya seperti Bani Israel. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam.
Allah melaknat Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan lisan Nabi Isa bin Maryam. Kenapa? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Kalau ada kemungkaran, mereka itu gak mau negor. Mereka gak mau ngeluruskan. Kalau sekarang Pak, ada ustadz, ada kiai, ada habib, ada ulama yang berani menyampaikan yang benar. Musuhnya banyak sekarang. Beda dengan dulu. Kalau dulu para sahabat berlomba-lomba menyampaikan yang benar. Kalau sekarang saya menyampaikan misalnya, saya menyampaikan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Itu surah Al-Maidah yang saya baca Al-Quran padahal. Khamr, judi, sesembahan kepada berhala dan lain sebagainya adalah amal setan. Jauhilah wahai hambaku, kata Allah. Lalu ada jamaah yang ternyata di rumahnya main judi online. Nah itu langsung ganti guru besok. Langsung ganti guru. Padahal yang ngomong bukan saya. Maisir judi itu yang ngomong Al-Quran. Mau judi online, mau judi offline, mau setengah online, mau ketemuan dimanapun yang namanya judi, kata Allah dalam surah Al-Maidah, haram. Gimana sih Ustadz, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram? Itu zaman sekarang, bayangkan Al-Quran ditolak Pak. Yang ngomong itu bukan kita, tapi Al-Quran. Kenapa kok judi dan khamr diharamkan? Salah satu penyebabnya, setan itu ingin ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Setan itu ingin menjadikan kalian saling bertengkar, saling emosi, suka gosip, suka marah kalau sudah main judi sama main khamr. Kata siapa? Kata Quran. Kamu kalau main judi, kamu kalau minum khamr, pasti kamu satu mudah emosi, kata Al-Quran. Dua, pasti gak bisa dinasehati Pak. Menasehati orang main judi Pak, itu sama seperti membangunkan orang pura-pura tidur Pak. Nggak bisa. Kita mau pakai 1000 ayat 1000 dalil, nggak bisa Pak. Nanti kalau sudah hilang semuanya hartanya baru dia sadar. Jadi sadarnya itu ketika sudah habis semua. Sudah habis. Lu sekarang judi Masya Allah sudah berbentuk game sekarang. Judi sudah berbentuk game. Di gamenya ada perlombaan, bayar top up sekarang. Dibiayai oleh orang tua untuk main game, top up ditransfer, padahal judi isinya. Judi. Sekarang ada namanya Bitcoin, Mbak, tahu Bitcoin? Banyak orang investasi Bitcoin. Kalau orang nggak paham ilmu fikih akan ikut Bitcoin nanti. Padahal wallah Bitcoin itu maisir, termasuk judi. Judi itu apa sih judi itu Ustaz? Judi itu kata Islam ma taraddada bainal ghurmi wal ghunmi. Sesuatu yang berkisar antara ada yang rugi, ada yang untung. Itu judi. Kalau ada yang rugi, ada yang untung. Kalau ada yang untung berarti ada yang rugi, itu judi. Definisi judi di dalam Islam. Sekarang ada trading, tahu trading? Trading. Hilang uang 500 juta dalam sekejap. Berarti kalau dia hilang uangnya pasti ada yang untung ketika itu. Kalau ada yang untung berarti ada yang rugi. Kalau ada yang rugi berarti ada yang untung. Berkisar seperti itu. Itu namanya maisir, judi. Haram kata Al-Quran. Kalau kalian sudah terjangkit judi dan minum khamr, maka pasti kalian satu, mudah emosi. Dua, tidak bisa dinasehati. Tiga, hatinya keras. Kata siapa? Bukan saya, Al-Quran. Yang ngomong Al-Quran, fahal antum muntahun, tidakkah kalian mau berhenti wahai hambaku, kata Allah. Berhenti hambaku, kata Allah. Karena kalau kamu sudah terjangkit penyakit-penyakit tadi, maka kalian satu akan males sholat. Orang kalau sudah minum khamr dan judi pasti jarang sholat, pasti. Orang kalau minum khamr dan suka main judi pasti sholatnya bolong-bolong. Saya gak ngomong insya Allah, pasti sholatnya bolong-bolong. Pasti itu. Kemudian wa yasuddakum an dzikrillah. Dia pasti akan jarang mengingat Allah. Pasti. Kenapa saya menyampaikan tema ini? Karena saudara-saudara kita, Pak,
yang di Aceh, yang di Medan, itu kasihan yang terkena bencana ini. Mereka yang nggak salah kena juga. Yang jualan sabu, yang jualan ganja di sekitar mereka banyak. Ketika kena bencana kan mereka yang nggak salah kena juga. Salah. Makanya kenapa? Nggak ada yang negur. Jangan dikira daerah Medan itu bukan tempat sabu, Pak. Oh, itu terbesar, Pak, di Sumatera. Terbesar sabu di sana. Akhirnya ketika Allah marah, yang baik-baik, orang yang baik, yang ahli sholat, yang ahli ke masjid, kena semua kan. Makanya insya Allah tanggal 14 saya ke sana. Tanggal 14 ini kurang 1 minggu saya ke sana, Pak. Saya ke sana. Saya rindu sama saudara-saudara saya di sana. Banyak teman-teman saya di sana. Jadi insya Allah tanggal 14 ini saya OTW ke sana. Habis pulang dari sini, mampir dulu ke Jawa terus langsung ke sana. Kenapa? Karena kita adalah sesama umat Islam, harus perhatian itu. Apapun yang kalian punya, sumbangkan kepada saudara kita yang ada di Sumatera itu. Kata Rasulullah, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum." Yang gak perhatian kepada urusan umat Islam bukan bagian dari umat Islam. Jadi kalau ada saudara kita kena bencana, kita biasa-biasa saja. Ada saudara kita kena bencana, kita nggak tergetak hatinya untuk ingin membantu. Ada saudara kita dibantai di Palestina, kita nggak pengen menolong. Dengan minimal memposting, meramaikan, memberi kabar, mendoakan, maka falaisa minhum, maka dia bukan bagian dari umat Islam. Hati-hati. Baik, kalau ada saudara kita dibantai di Palestina, ada saudara kita terkena bencana di Sumatera, kalau hati kita nggak gimana-gimana, nggak ada sedih, nggak ada kasihan, wah itu berarti hatinya sudah mulai kaku itu, Pak. Sudah mulai kaku. Makanya dulu kata Rasulullah, kalau ada orang yang hatinya keras, syaka rajulun ilan nabi qaswata qalbi. Ada sahabat datang kepada Nabi, "Ya Nabi, hati saya ini keras, Nabi. Saya kalau ada nasihat itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kalau ada penceramah, ada kajian, saya itu malas mau mengamalkan. Gimana caranya, Nabi?" Maka apa kata Nabi? 1, at'imil miskin. Kamu yang senang bersedekah kepada fakir miskin. Yang kedua kata Nabi, wamsah ra'sal yatim. Berbuat baik kepada anak yatim. Memberi makan kepada fakir miskin dan berbuat baik kepada anak yatim, tanda orang itu hatinya lembut. Kalau kita hatinya keras, kata Nabi, sering-seringlah bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim. Seperti itu. Ciri-ciri hati keras adalah ketika kita mendengarkan saudara kena bencana, ketika kita mendengarkan saudara kena bantai di Palestina, ketika kita mendengarkan semua urusan umat Islam, kok tidak tergerak hatinya, biasa-biasa saja, wah itu mulai. Jangan-jangan hati kita sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal mendoakan, ya Allah, saya bukan orang kaya, ya Allah, saya nggak punya rezeki, tapi semoga doa saya Engkau dengar, ya Allah, selamatkan saudara-saudara saya, selamatkan saudara. Minimal seperti itu, minimal. Karena kita sesama umat Islam, kata Nabi, seperti jasad. Jasad ini kalau ada satu yang luka, maka satu tubuh semuanya ngerasakan sakit. Begitu pula kalau melihat saudara kita melakukan maksiat. Kalau melakukan maksiat, tegur, Pak, tegur. Apalagi anak-anak kita yang sering digonceng bukan mahramnya. Zaman sekarang anak cewek digonceng bukan mahramnya, dibiarin sama orang tuanya. Dibiarin. Pacaran dimaklumin. Giliran nikah banyak ribuan teori. Padahal perintah Al-Quran nikah bukan pacaran. Orang tuanya sudah mulai memaklumi anak cewek dan cowok itu digonceng kemana-mana. Gak pakai kerudung malam-malam. Ngakunya umat Nabi Muhammad. Umat siapa? Oh, Nabi Muhammad. Malam-malam digonceng bukan mahramnya, dibiarin. Kalau nanti Allah ngazab, orang tua kena juga. Apa kata para ulama? Man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaihi. Barang siapa orang tua yang membiarkan anaknya bodoh dalam agama,
orang tua yang tidak memfasilitasi anaknya belajar agama, orang tua yang tidak menyuruh anaknya untuk belajar agama, maka semua dosa anaknya juga ditanggung orang tuanya sampai hari kiamat. Bukan kata saya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa orang tua nggak memfasilitasi padahal ada rezeki, nggak membiayai padahal ada rezeki, nggak menyuruh padahal masih sehat, anaknya untuk dekat dengan ulama, anaknya untuk ngaji di pengajian, tidak memfasilitasi, tidak menghukumi ketat ngaji anak kepada ulama, maka nanti kalau anaknya berzina, anaknya minum khamr, anaknya pacaran, anaknya begini begitu, maka dosanya juga ditanggung orang tuanya sampai hari kiamat. Na'udzubillahi min na'udzubillah. Maka itu harus hati-hati, jangan kaget nanti di hari kiamat, ya Allah, cek, ya Allah, saya nggak pernah mencuri, kenapa saya tercatat sebagai dosa mencuri, ya Allah? Oh iya, kamu memang nggak pernah mencuri, tapi anakmu mencuri. Loh, kenapa anak saya mencuri, saya tercatat mencuri? Karena kamu dulu tidak pernah menyuruh anakmu ngaji kepada ulama. Karena kamu dari dulu tidak pernah membiayai anakmu untuk belajar tentang agama. Yang kamu pikirkan dunia, dan dunia. Jadi yang penting sekolah punya ijazah kerja, sekolah punya ijazah kerja, sekolah punya ijazah kerja. Itu aja yang dipikirkan. Gak pernah ada waktu, nak belajar sholat, nak belajar zakat, nak belajar haji, nak belajar semuanya. Gak ada yang seperti itu. Maka ini adalah nasihat untuk orang tua yang mungkin masih lupa kepada nasib anaknya. Anak itu bukan titipan sekolah, punya ijazah kerja, bukan. Anak itu titipan dari Allah agar dia mendoakan kita, agar dia menjadi orang yang soleh. Jadi Allah kalau nitip sesuatu, kalau kita nggak amanah, berarti kita mengecewakan Allah. Misalnya saya menitipkan handphone saya titipkan kepada Bapak. Oleh Bapak dijaga handphone saya. Sampai suatu saat saya ambil lagi handphone saya, ternyata masih terjaga, masih bagus, pasti saya senang. Sama seperti anak kita. Anak kita itu titipan dari Allah. Kita harus amanah. Kalau sudah berani punya anak, berarti berani dititipkan oleh Allah manusia. Suatu saat ketika anak itu diambil lagi oleh Allah, kalau anaknya dalam keadaan akhlaknya buruk, jarang nutupi aurat, ya, gak pernah ngaji, begini dan begitu, maka Anda sedang mengecewakan Allah yang dari dulu gak pernah lupa ngasih Anda rezeki. Anda sedang mengecewakan Sang Pencipta yang dari dulu gak pernah telat ngasih kita nafas. Anda sedang mengecewakan sesosok Allah yang gak pernah lupa ngasih kita rumah, yang gak pernah lupa ngasih kita makan, orang tua kita makan, bahkan kakek-kakek kita makan. Maka kalau menitipkan kepada pergadaian, ya, dan di pinggir jalan ada biasanya kan penggadaian. Kalau dirusak barang kita oleh pihak penggadaian, kita marah. Apalagi yang dititipkan adalah anak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dijaga. Maka jangan pernah ada rasa nanti kalau kamu sekolah, kalau kamu punya ijazah, kamu kerja jadi orang kaya. Itu bukan tujuan. Kaya itu yang mentakdirkan Allah. Tugas kita berusaha wajib, tapi ingin jadi kaya jangan. Islam tidak pernah ngajari kita wajib menjadi orang kaya, enggak. Tapi Islam mewajibkan kita untuk bekerja. Saya Pak di rumah punya kambing, punya lahan, bangun perumahan, punya usaha, gitu. Kerja, jangan diem, jangan. Kewajiban dalam Islam kerja, bukan jadi orang kaya. Dan Islam tidak pernah memerintahkan kita itu harus jadi orang pinter, enggak ada kemudian satu kota isinya orangnya pinter semua, enggak ada. Tapi kewajiban dari Islam adalah belajar.
belajar tentang sholat, belajar tentang zakat, belajar tentang puasa, belajar tentang haji, belajar tentang umroh. Kewajiban kita belajar, bukan menjadi pintar, bukan. Dan Islam tidak pernah menyuruh kita untuk menjadi orang sukses, enggak ada. Kamu wajib sukses, enggak ada. Di hadis, di Quran, kamu harus jadi orang sukses di dunia, enggak ada. Tapi Islam mewajibkan kita bersyukur di setiap apa yang kita dapatkan. Kita dapat gaji 1 juta sebulan, bersyukur. Aduh saya Pak, umur saya sekarang 29. Saya ini kelahiran 96. Kelahiran saya 96, umur 29. Saya menikah itu tahun 2022. Jauh setelah ibu saya wafat. Aduh dulu melas banget saya Pak. Mau makan saja susah. Saya itu pertama menikah umur 22, ibu saya sudah meninggal, ayah saya nikah lagi. Saya anak pertama. Waktu itu, pertama kali itu masih ingat, saya ngeredit sepeda motor Beat dulu Pak. Per bulan 650.000, gaji saya cuma 500.000. Minus 140.000. Saya mikir, ya Allah, saya nggak pernah minum khamr, saya nggak pernah zina, saya nggak pernah zalim sama orang. Kenapa rezeki saya seperti ini ya Allah? Saya dulu gitu. Bukan cerita ke orang, enggak. Ya minta uang ke cerita ke orang, enggak saya. Saya kunci dalam kamar, saya bilang sama istri, Dek, jangan ganggu saya selama 1 minggu. Selama 1 minggu itu saya baca ayat selawat nariyah 4444. Karena diajari guru, katanya kalau baca itu bisa lancar. Ternyata enggak lancar ternyata. Saya ngunci di dalam kamar, wudhu, setiap batal wudhu lagi, saya minta, ya Allah, beri saya kemudahan. Beri saya kemudahan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, di tahun keempat itu sudah mulai dikabulkan oleh Allah. Di tahun keempat sudah mulai dikabulkan oleh Allah. Ada orang ngasih saya rumah, ngasih saya lahan, begini. Terus begitu itu. Nabi Zakaria saja berdoa baru 40 tahun dikabulkan, kita sosokan mau pengen langsung gitu. Ya Allah, saya minta Al-Fat, misalnya. Ada itu di Mekah, bayangkan di depan Ka'bah, Pak. Di depan Ka'bah minta Pajero, Pak. Oh iya. Ya Allah, orang Indonesia. Kalau bukan orang Indonesia gak nemu yang kayak gitu, Pak. Pajero ya Allah, Pajero ya Allah katanya. Saya di depan Ka'bah itu nangis Pak, inget dosa. Nyampe sana, ketemu orang Indonesia, gak ada wibawanya Ka'bah itu Pak. Selfie, dapat salam dari Ka'bah guys katanya. Kapan Ka'bah ngirim salam ke kamu? Ya. Semoga kalian nyampe ke sini semua, nunjukin kalau dia sudah nyampe Mekah. Ya semoga nyampe Mekah semua. Tapi kalau bisa nyampe di depan Ka'bah itu yang diingat Allah, Rasulullah, bukan sibuk main HP. Aduh ya Allah, kalau bukan orang Indonesia Pak. Askar itu tukang petugasnya dilawan sama orang Madura Pak. Ya. Itu kerjaan orang Madura itu di sana itu. Askarnya dilawan Pak. Orang Indonesia itu di Mekah itu kayak jadi raja mereka. Kayak jadi raja. Jualan rokok ya. Ngumpet-ngumpet, kan orang Indonesia itu nggak ada yang lain itu, cuma Indonesia. Jadi Indonesia ini ada di mana-mana Pak. Bahkan di neraka banyak nanti insya Allah. Tapi itu orang Jawa, kalau di sini dengar-dengar lebih parah katanya. Ya seperti itu. Sampai di depan Ka'bah hatinya tidak gemeter sama sekali. Saya heran itu. Kok bisa di depan Ka'bah dia sibuk main HP? Umroh itu kan biaya paling murah 20 juta Pak. 20 juta kalau dibeliin sapi kan dapat 2 ya. Jauh-jauh datang ke Mekah mau main HP, selfie. Sampai ketika tawaf yang dibaca itu minta Pajero, minta Al-Fat. Aduh ya Allah, sholat duha minta duit, sholat duhur minta duit, sholat isya minta duit. Kita itu duit terus yang dipikirkan kan. Gak pernah minta husnul khotimah minta jadikan orang yang bersyukur minta keluarga sehat walafiat duit terus. Akhirnya ketika dikasih kekayaan oleh Allah bareng dengan penyakitnya, kaya tapi penyakitnya ngikut, kena penyakit gula,
Zaman sekarang biasanya orang-orang kaya penyakitnya gula, akhirnya dipotong tangannya, dipotong kakinya. Meskipun kaya raya tidak bisa merasakan kekayaannya. Dia mati, anaknya bukan sibuk mendoakan orang tua, rebutan harta. Begitu. Nah, makanya itu pelajaran bahwa tanda bahwa kita berakhlak kepada Allah dan Rasulnya, utamakan Allah dan Rasulnya dalam hal apapun. Bahkan andaikan boleh saya mengatakan haram, andaikan boleh ya, berhubung tidak boleh, saya Pak berfatwa Pak, umroh haram bawa HP gitu loh. Ngerusak HP itu Pak. Kita khusyuk itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sibuk sama ditabrak orang yang lagi selfie Pak. Allah karim. Ini di Mekah Pak, di Ka'bah yang satu rokaatnya 100.000 kali lebih baik daripada kita sholat di sini. Dibuat main HP sama Indonesia Pak di sana Pak. Gak ada wibawanya malaikat jaga Ka'bah itu. Gak ada wibawanya sama sekali itu. Nyampe Madinah. Seharusnya kan kalau orang mikir, nyampe Madinah itu saya datang ke tempat kediaman Rasulullah. Seharusnya hatinya kan gemeter kan. Di sini ada jasad Rasulullah, ada jasad orang yang paling ditakuti iblis Sayyidina Umar, ada jasad orang terbaik Sayyidina Abu Bakar, kan begitu. Enggak Pak. Nyampe Madinah sama saja Pak, ya sholatnya telat-telat. Baru adzan, baru buru-buru ke masjid. Kalau kita tahun kemarin itu saya di Madinah itu hampir tidak pulang Pak. Dari masjid itu saya mau pulang dari masjid itu Pak. Kenapa? Kapan lagi saya kumpul sama jasad Nabi? Sayyidina Umar itu orang paling benci Nabi Pak. Sayyidina Umar itu dulu orang yang paling ingin membunuh Nabi, tapi ketika beliau menjadi husnul khotimah, menjadi orang yang terbaik, didoakan oleh Nabi, menjadi husnul khotimah, sekarang makamnya di samping Nabi Pak. Dari orang yang pengen bunuh Nabi, sekarang makamnya di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Sayyidina Umar, itu paling depan pengen bunuh Nabi. Didoakan sama Nabi, Allahumma a'izzal Islam, ya Allah muliakanlah Islam dengan Sayyidina Umar. Masuk Islam, husnul khotimah. Akhirnya sekarang makamnya di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita datang ke sana. Kalau kita ke Wali Songo biasanya, di sini kan ada kan ya ziarah Wali Songo kan ya, Sunan Ampel. Wali Songo itu jauh derajatnya di bawah sahabat Pak. Kalau kita datang ke Wali Songo sopan, maka seharusnya datang ke daerah Madinah dan Mekah, kita harus lebih nunduk. Kenapa? Itu ratunya wali semua itu. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman itu rajanya para wali itu Pak. Indonesia ini gak ada apa-apanya walinya itu. Nyampe Sunan Ampel begini. Tapi nyampe ke Madinah, nyampe ke Gunung Uhud, ada makamnya Sayyid Hamzah. Kita pelangap-pelungu main HP, selfie. Saya pengen ngomong haram sebenarnya bawa HP umroh itu. Boleh pegang HP nanti di hotel saja begitu. Tapi ya gimana ya, ketemu orang Indonesia itu jangankan HP Pak. Tidak ada hari tanpa foto Pak. Orang Indonesia mau makan itu bukan Allahumma barik lana, foto dulu guys. Diposting. Alhamdulillah sekarang sudah makan di nasi padang katanya. Biar orang tahu kalau dia makan nasi padang. Kalau dulu kan Allahumma bariklah, ya mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga ada manfaatnya, semoga ada keberkahannya, semoga menjadikan kita semakin sadar siapa kita dan siapa Rasulullah, siapa kita dan siapa Allah, siapa kita dan siapa para sahabat Rasulullah SAW. Hakadha binna wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.